Halo guys, apa kabar semuanya? Eh, Semoga sehat selalu. Bagi yang lagi beraktivitas, selamat beristirahat. Bagi em, yang berbeda, semoga menunaikan ibadah sholat zuhur. Kali ini kita akan menginterview suatu tanaman. Jika kata orang, tanaman itu langka, tapi sebenarnya nggak juga langka gitu. Yaitu nanti saya tunjukin di video selanjutnya. Gitu. Ini kita lagi di lokasi perkebunan karet saya pribadi. Ini saya lagi nyadap karet, mau ngepul. Jadi saya pekerjaannya tidaklah hanya satu, tapi semua pekerjaan dilakukan dengan waktu yang berbeda dan hari yang berbeda. Oke, kita interview tanaman. Tunjukkan buat sahabat semua. Kalau tanaman ini manfaatnya besar dan juga sumber pemasukannya agak gede, kenapa tidak dibudidayakan dan tidak tidak dilestarikan? Kenapa ini bisa dibutuhkan sepanjang waktu, zaman ke zaman ini tetap digunakan. Oke, let's go. Nah, tanaman yang namanya tunjuk langit atau tanaman akar lipan atau laba-labang itu, dia kalau di tempat seperti ini bukan tidak ada tanaman seperti itu, tapi dia tidak mau hidup dan tidak akan mengeluarkan batang ataupun pelepah yang baru, karena tempatnya agak rawan, jadi dia nggak bisa untuk leluasa, ibarat bebas dari suatu tempat yang mendung seperti ini. Jadi kalau diterbas, ini tetap dia ada di hidup di atas permukaan dataran tanah rendah gitu. Kalau di perbukitan itu, kecuali tempatnya agak suhu udaranya sejuk gitu. Tanaman ini suka yang agak lembab-lembab, tapi tidak suka juga yang berair. Cenderung kepada lokasi-lokasi yang eksotis. Jadi kalau seperti dalam kebun saya ini seperti ini, itu ada sahabat, dia bisa hidup kalau terang seperti ini, walaupun rumputnya banyak. Ini ada contohnya. Nah, ini satu akar tunjuk langit. Nah, ini satu. Ini kalau di tempat seperti ini dia mudah juga hidup, ataupun di lahan sawit juga ada, dia juga bisa hidup. Nah, apalagi yang paling banyak tumbuh itu seperti ini, dia di tempat seperti ini, lantaran seperti ini lantaran diracuni pakai racun rumput. Jadi kita nggak tahu lagi ada apa enggaknya, atau udah kesemprot, udah mati daunnya. Jadi kita susah untuk mengetahuinya, tapi biasanya di tempat seperti ini tetap ada, atau di tempat ladang terbuka yang ditanam padi itu dia tetap hidup. Ini orang sudah nanam sawit sahabat, kita belum, karena kita masih mengurus yang penting-penting dulu gitu. Nah, sudah ditanam, kita rawat dulu. Kalau udah mulai gede baru kita tanam lagi. Nah, di sini juga ada sahabat ini. Nah, ini ke tempat seperti ini dia mau hidup. Ini juga ada. Nah, kalau udah terang seperti ini, walaupun semak seperti ini, rumput banyak seperti ini, dia tetap hidup. Itu juga. Nah, itu positif tanamannya. Saya menggunakan parang untuk menggalinya, karena tidak membawa peralatan, bro.
Ini sobat akarnya. Tanaman ini akarnya agak kriuk, jadi mudah dipatahkan sobat. Ini contoh, lihat. Ini contohnya. Nah, itu tek bunyi. Nah, ini juga kita coba. Nah, jadi kalau kita jual akar seperti ini, orang udah tahu akar ini bisa dipatahkan. Kalau ada akar yang nggak bisa dipatahkan, berarti itu bukan tanaman seperti ini. Nah, oke, kita lanjut. Oke guys, kita lanjut. Ini saya lagi membersihkan suatu tanaman langka. Sebenarnya tidak langka sih. Kalau di keadaan di dalam kebun, kalau dia semak, itu ini tidak hidup. Karena apa? Tanaman ini dia suka yang paling terang gitu. Dia tidak mau terlalu banyak rumput-rumput gitu. Jadi tanaman ini dia mudah hidup seperti jahe. Itu bisa kita jadikan bibit seperti ini. Ini saya pisahkan. Nah, jadi ini ada tanaman rumput tunjuk langit atau akar lipan. Seperti akar lipan ini sahabat boleh lihat sendiri. Ini seperti akar lipan, atau yang lipan tuh biasanya suka ngigit gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak banyak orang membudidayakan tanaman ini, padahal tanaman ini sungguh harganya lumayan gitu. Sekarang ini udah masuk kepala harga sekitar 150.000 per kilo. Bukan timbangannya timbangan kiloan cabai, tapi timbang digital gitu, seperti timbang emas yang pakai kalkulator gitu. Nah, jadi timbangnya seperti itu. Jadi kalau yang basah seperti ini, kemarin juga kita kontak kepada yang penampungnya, itu harganya sekitar, kalau basah seperti ini sekitar 60-an atau 50-an. Jadi kalau kering sudah dijemur itu sekitar 120 sampai 150. Kualitasnya harus kualitas kering gitu. Jadi tetap digunakan gitu. Yang jelasnya tanaman ini untuk dibudidayakan karena banyak manfaat yang dibuat sama orang-orang pintar seperti ilmuwan atau dokter. Itu tanaman ini diutamakan untuk suatu campuran pada obat atau sejenis pil atau sirup, itu tetap ada bahan seperti ini. Ini sebagai bahan rempah-rempah sahabat. Jadi kalau ini tidak dikembangkan, ya tentu agak sulit untuk mendapatkan bibit tanaman seperti ini. Kalau sekarang kita beli itu, kalau di pasaran atau di tempat pembibitan itu sekitar 50 ribuan atau sampai 60 ribuan. Sama mahalnya dengan bibit sawit gitu. Satu polybagnya dengan satu pohonnya. Jadi jangan sahabat abaikan, lestarikan ini, karena ini sangat bermanfaat buat kita untuk kedepannya. Karena ini ada uang seseran yang kita bisa kerja sampingan dengan santai untuk tabungan gitu. Nah, oke. Itu saya pisahkan untuk jadi bibit. Ini saya lagi membersihkannya. Ini di dalam ember juga ada. Ini kita lagi membersihkannya sahabat, sebelum proses pencucian atau dibuang kotoran. Nah, ini tanahnya kita buang dulu. Selesai semuanya ini baru kita rendam di dalam ember sampai bersih. Ya kalau mau menggunakan rinso oke. Mana yang nggak mau, yang sekedar alami, bisa dibersihkan dengan air.
air putih, air biasa, itu menggunakan bros atau sikat gigi. Ini sebenarnya banyak tanaman yang bisa menghasilkan uang, tapi kita kadang hanya terfokus pada satu tanaman karena kita nggak mau terlalu banyak yang kita kerjakan. Padahal yang kita kerjakan itu tanaman yang bernilai itu, padahal kerjanya sangat santai, beda dengan kerja sawit atau kerja karet gitu. Tentu mengeluarkan tenaga. Ini kerja sampingan gitu. Kita yang cari itu kerja sampingan, walaupun dikit, walaupun ringan, tapi hasilnya lumayan gede, menghasilkan cuan. Ini yang seperti ini, tunas ini itu saya gunakan untuk bibit. Tuh. Yang saya ambil seka bagian ini ke sini itu saya ambil, jadi yang ini saya jadikan bibit seperti yang di depan ini. Ini saya patahkan saja, Oke. Nanti saya tanam ini, kalau sudah ditanam, dipupuk, tentu akarnya bisa tambah gede itu. Seperti tanaman ini kalau subur sahabat, akarnya lumayan besar, sama bijinya ini sama dengan jangau, seperti jangau lay yang isinya digunakan untuk ramuan juga, itu lebih bagus. Ini lihat nih, bisa sahabat. Oke, kita lanjut.